Halo, salam sehat bersama saya Dr. Faidal Numaturwan. Assalamualaikum, nama budaya, Om Swastiastu, Shalom, Haleluya, We Besem Yesua Mashiach, We Ruach Kodes. Ya, bersama saya Dr. Faidal Numaturwan, teman Anda yang kali ini akan memberikan tips hidup sehat berhubungan dengan hipertensi dan yang bisa, salah satu yang bisa membantu Anda hidup lebih sehat. Dan saya mau ngasih fokus adalah pada saat ini adalah tentang lemak sehat. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa kesehatan itu sangat berharga. Dia yang memiliki kesehatan memiliki harapan, dan dia memiliki harapan, dia memiliki segalanya. Dan kenapa juga saya masih membuat film tentang hipertensi ini, karena risiko dari hipertensi itu terlalu besar buat kita tanggung, yaitu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan impotensi pada laki-laki. Nah, kemudian juga hipertensi ini juga adalah salah satu yang paling umum, paling banyak dialami, tapi paling diabaikan. Menurut data riset Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2018, 1 dari 3 orang di Indonesia itu mengalami hipertensi. Dan menurut berbagai jurnal dari berbagai penelitian ya, di Amerika disebutkan sekitar 70% dari orang yang menderita serangan jantung itu mengalami hipertensi, yang 80% mengalami stroke itu mengalami hipertensi. Jadi konsekuensinya tuh nggak main-main ya, no play-play. Karena itu saya ingin Anda yang mengalami hipertensi khususnya, yang mungkin selama ini nggak pernah tahu ada hipertensi, coba periksa. Dan ketika tiba-tiba Anda ketemu film ini dan Anda ingin memulai hidup yang sehat ya, itu Anda punya salah satu solusinya. Nah, saya ingatkan juga bahwa ketika ingin kembali sehat dengan hipertensi adalah kalau Anda belum bisa menjalankan pola hidup sehat, tetap gunakan obat yang diresepkan oleh dokter Anda. Jangan coba-coba Anda mencoba-coba tidak pakai obat atau mau melepas obat ya, berharap semuanya baik-baik saja karena Anda merasa baik-baik saja. Ketika misalnya ada hipertensi, Anda ke dokter, Anda minum obat, kemudian Anda ukur, Anda turun, kemudian Anda pikir sudah beres, kemudian Anda jalan begitu saja karena Anda nggak ngerasa ada apa-apa, tapi tahu-tahu kejadian. 10 tahun itu singkat ya, ketika Anda mungkin mengalami umur 28 atau 25 ya, terus Anda mengabaikan hipertensi, apalagi Anda sudah umur 50 tahun ya, mengabaikan hipertensi, nggak mau minum obat sementara Anda tidak menjalankan pola hidup sehat, waduh, fatal ya. Bukan nakut-nakutin, tapi that's the fact, itu kenyataan. Nah, karena itu untuk untuk kembali sehat, selain menggunakan obat-obatan, tentunya adalah menjalankan pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat itu adalah makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Semuanya harus dilakukan karena memang itu syarat. Kayak misalnya kenapa harus olahraga, ya itu syarat hidup sehat ya, olahraga itu. Jadi olahraga itu seperti mandi ya. Nanti Anda jangan bilang begini, ntar olahraga udah turun, ntar naik lagi tensinya kalau nggak olahraga, ntar kalau nggak olahraga gemuk lagi, atau tensinya naik lagi, atau gulanya naik lagi kalau nggak olahraga. Ya nggak bisa begitu. Sekali lagi, ini seperti mandi olahraga itu. Kalau Anda sudah mandi kan besok tetap mandi lagi kan, begitu syarat gitu. Demikian juga kalau Anda makan, besok lapar ya, atau ntar pagi lapar, siang ya makan lagi, atau siang lapar, habis makan ya sore makan lagi, karena itu memang dibutuhkan. Demikian juga olahraga dibutuhkan. Camkan mindset itu dalam diri Anda. Nah, ketika berbicara makan sehat, saya ingatkan adalah yang paling penting makan buah 3 kali sehari, pilih karbohidrat yang sehat, lemak sehat, air putih cukup, dan makan buah 3 kali sehari, karbohidrat sehat, menunya enak, tidak digoreng, lemak sehat, air putih cukup ya, ada hilap-hilap dikit ya. Nah, makan buah juga saya mengingatkan memang ada beberapa buah-buahan yang memang membantu menurunkan tekanan darah, seperti tomat, kemudian kiwi, kemudian stroberi, kemudian melon, timun, semangka, itu membantu menurunkan hipertensi. Jadi kalau memang mau menjadikan pola yang bagus, memilih buahnya itu salah satu. Ada 6 ya saya sebut ya, salah 6 dapat 4, berarti kalau soalnya 10 salah 6 dapat 4, kalau soalnya 100 salah 6 dapat 94. Jayus sedikit ya Bapak Ibu.
Kemudian, nah ini ada paradoks nih. Tubuh kita tuh membutuhkan lemak sehat, tapi tidak membutuhkan lemak tidak sehat. Ya, jadi salah satu yang mungkin jarang sekali dibahas itu adalah lemak sehat ya. Nah, lemak sehat itu adalah lemak yang memang dibutuhkan tubuh kita. Ya, banyak orang yang tidak tahu bahwa kita tuh sangat membutuhkan lemak, tapi lemak yang sehat ya. Nah, beberapa fungsi utama dari lemak sehat adalah misalnya pengencer darah, ya, pengencer darah alami, kemudian juga membantu mengurangi peradangan, kemudian punya sifat antivirus natural, kemudian punya sifat antibiotik natural, kemudian bahan baku hormon, kemudian kesehatan kulit, ya. Dan dalam konteks sebagai pengencer darah alami, justru memang lemak sehat itu membantu menurunkan tekanan darah. Nah, tapi kalau lemak yang tidak sehat, lemak yang digoreng, lemak trans itu justru sebaliknya, ya, justru malah meningkatkan pengentalan darah, meningkatkan kegemukan, meningkatkan peradangan dalam tubuh kita, meningkatkan penyumbatan pembuluh darah. Dan ini datangnya dari minyak yang digoreng dengan panas tinggi, apalagi minyak jelantah ya. Dan ini betul-betul sebagai kontributor terhadap terjadinya hipertensi. Nah, paradoksnya adalah kita membutuhkan lemak sehat dan kita tidak membutuhkan lemak tidak sehat. Tapi yang kita konsumsi selama ini tanpa kita sadari adalah karena kita tidak teredukasi. Itu adalah kita mengkonsumsi lemak tidak sehat, tapi nggak mengkonsumsi lemak sehat. Nah, hari ini kita belajar untuk mengkonsumsi lemak sehat supaya tubuh kita lebih sehat. Ya, sekali lagi dikombinasi dengan tetap tadi pola makan sehatnya harus utuh, kemudian aktivitas fisiknya harus dikerjain. Nah, sumber lemak sehat dalam konteks membantu kesehatan, dan saya nggak bicara untuk kuliner dulu ya, betul-betul dikonsumsi begitu aja. Ada beberapa, misalnya minyak zaitun atau olive oil, ya mungkin Anda ada yang sudah familiar, ada yang belum ya. Nanti kalau mengkonsumsi minyak zaitun itu usahakan yang namanya extra virgin. Extra virgin itu bukan berarti selaput darahnya ada 2 ya. Kalau perempuan yang belum menikah kan ada selaput darahnya, ya, bukan begitu. Suka salah konteks kalau misalnya kita dengar kata-kata yang kita nggak mengerti. Extra virgin itu artinya perasaan pertama, ya pertama juga sih sebetulnya ya. Jadi kalau di Timur Tengah, kalau saya salah satu pernah lihat di Israel, waktu itu lagi ada studi tour, ada tur wisata rohani. Salah satu yang saya pelajari adalah buah zaitun itu sebelum begitu sudah matang dipetik itu digiling dulu. Nah, ketika dia digiling, dia jadi namanya kayak pasta ya, jadi kayak pasta. Nah, pasta itu kemudian ditumpuk-tumpuk kemudian diperes. Nah, perasan pertama itu namanya extra virgin atau minyak yang extra virgin yang paling murni. Ini dipersembahkan kalau di Israel itu ke bait suci Tuhan untuk jadi persembahan yang harum. Nah, kemudian batu untuk memerasnya ditambah beratnya ya, itu namanya perasan kedua, itu virgin ya, virgin olive oil. Nah, itu dipakai untuk macam-macam ya, untuk bikin roti, untuk bikin makanan dan lain sebagainya. Baru yang sisanya adalah untuk minyak. Jadi untuk konteks kesehatan, kalau misalnya kita melihat minyak zaitun yang dibotolkan secara komersial, ya yang kita cari itu adalah extra virgin olive oil. Nah, itu nanti kita konsumsi 2-4 sendok setiap hari. Kalau yang sudah punya hipertensi sih saya sarankan 4 sendok setiap hari, 2 pagi dan 2 malam. Ya, kenapa? Karena dia menjadi kontributor nanti pengencer darah alami, kemudian dia juga membantu untuk kesehatan secara umum, termasuk meningkatkan kekebalan tubuh Anda. Konsumsi 2 kali. Caranya bagaimana? Caranya dikonsumsi begitu aja, atau Anda bikin bumbu yang ada minyak zaitunnya, atau Anda konsumsi dicampurkan dengan yang lain, misalnya dengan kombinasi kunyit dan lemon. Nah, jadi misalnya 2 sendok minyak zaitun, kunyitnya dimasak air panas, kasih air panas sedikit, kemudian nanti kasih lemon, kasih minyak zaitun, dikocok, diminum 2 kali sehari, seperti minum obat lah ya, tapi obatnya obat alami. Itu yang pertama, minyak zaitun. Yang kedua adalah VCO, virgin coconut oil. Sama dengan minyak zaitun, dia adalah perasan pertama ya,
diperas begitu aja, tidak dipanaskan. Ya, jadi kalau di Indonesia kita mungkin kenal minyak kelapa untuk digoreng dan itu dipanasin. Nah, kalau VCO itu tidak dipanasin. VCO juga punya khasiat pengencer darah yang bagus, juga bagus buat kesehatan kulit, antivirus yang juga kuat, antibakteri yang juga kuat, ya. Dan punya banyak kemiripan dengan minyak zaitun, tapi tentu ada perbedaannya, nanti kita nggak perlu bahas secara detail. Tapi memang dalam konteks hipertensi dia juga membantu menurunkan tekanan darah. Nah, untuk minyak VCO ini ada berbagai cara mengkonsumsinya. Pertama, Anda bisa mengkonsumsi begitu aja, ya, minum 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam, ya, persis kayak minyak zaitun. Kemudian Anda bisa pakai tambahkan ke bubuk coklat, ya. Anda beli coklat di supermarket, nanti ambil bubuk coklatnya, kemudian dikasih kayu manis bubuk juga bisa, nanti pemanisnya pakai gula aren, kemudian ditaruh VCO, itu wangi jadi coklatnya. Itu punya khasiat yang sehat, dan Anda juga punya ya minuman sehat yang enak lah, yang membantu menurunkan tekanan darah, tapi Anda dapat lemak sehat di situ. Nah, kemudian selain di coklat, di mana lagi di kopi. Nah, sekarang ini sedang tren anak muda, ya, atau mantan anak muda kayak kita nih yang udah di atas 40 tahun itu namanya mantan anak muda, ya, tapi berjiwa muda, ya. Bukan jagung muda, bukan kelapa muda, ya, mantan anak muda. Nah, anak muda sekarang itu suka ngopi dikasih VCO, apalagi untuk latihan. Ya, untuk latihan itu memang bisa meningkatkan stamina, durasi latihan untuk latihan kencang. Cuma memang tidak saya rekomendasi untuk Anda yang hipertensi, ya. Untuk Anda yang hipertensi, apalagi hipertensinya tinggi sekali, ya jangan dulu. Ya, nanti kalau sudah di bawah 140 tekanan darahnya oke lah, ya. Nah, konsumsi misalnya kopi dikasih kasih gula aren, kasih VCO tuh enak sekali, dan itu salah satu yang nantinya paling tidak ketika Anda konsumsi bisa memberikan dampak kesehatan. Tapi kalau udah hipertensi, hati-hati. Tapi Anda boleh tes lah. Selama nggak pakai gula pasir sih rasanya tidak terlalu meningkatkan tekanan darah, ya. Selain itu santan kelapa. Kalau orang Amerika, ya, orang Amerika bilangnya coconut milk. Nah, coconut milk atau santan kelapa itu sehat dan merupakan salah satu bentuk lemak sehat yang saya rekomendasikan untuk Anda konsumsi. 1 gelas kira-kira 1 hari, pagi-pagi, yang baru diperes gitu, boleh dipanasin sebentar lah, ya. Kalau takut gini, sebetulnya itu nggak steril kan itu kelapa itu, tapi kalau Anda pengen panaskan sebentar juga boleh. Tapi kalau Anda blender juga boleh, Anda tambahkan gula aren, Anda kocok, Anda minum, itu enak sekali. Santan kelapa itu punya khasiat sama untuk membantu kesehatan kita dan membantu pengenceran darah secara alami juga. Nah, itu bentuk minyak-minyakan. Nah, dalam bentuk suplementasi Anda bisa menggunakan omega 3. Omega 3 ini bisa berasal dari hewan apa binatang ya itu. Hewan juga bisa berasal dari tumbuhan. Omega 3 dari hewan itu bisa misalnya salmon. Jadi omega 3 dari salmon makanya dikenal sebagai salmon omega 3. Atau bisa dari krill. Krill itu sejenis udang. Jadi udang itu misalnya ada udang galah, ada udang windu, ada udang lobster, nah ada udang krill. Nah, udang krill ini warnanya unik, ya. Jadi banyak warna merahnya dia. Nah, nanti sekarang itu sudah bisa, teknologinya bisa diekstraksi, jadi warna suplementasi minyak omega 3 yang krill itu warnanya agak merah. Kalau yang salmon itu kuning. Nah, Anda juga harus tahu bahwa sebetulnya ikan salmon itu tidak memproduksi omega 3. Ya. Jadi makanan salmon itu krill. Jadi dapatnya dari krill ya. Jadi kebayang nggak Anda makan minyaknya salmon itu, dia udah makan krill, terus Anda makan itu si salmonnya, minyaknya gitu. Jadi Anda bisa makan krillnya juga langsung. Ya. Perbedaannya nanti gini, kalau Anda makan minyak ikan salmon, kalau Anda makan itu kalau pada saat Anda bersendawa gitu, itu ada bau ikan. Tapi kalau Anda cium gitu nggak bau ikan. Kalau krill lucu, Anda cium agak bau amis, ya, ada beberapa. Tapi gitu jika Anda makan ketika Anda bersendawa itu nggak terlalu bau. Nah, salmon itu 1 hari sekitar 4 gram saya sarankan minimal, ya, bisa 6 gram. Jadi pagi 2, malam 2 untuk membantu hipertensi.
Kalau krill cukup 1 pagi 1 malam 2 gram aja. Nah, kemudian satu lagi adalah yang minyak dari flaxseed. Flaxseed itu sejenis biji-bijian. Nah, omega 3-nya agak berbeda dengan yang tadi dari ikan. Tapi omega-nya namanya omega 369. Juga dalam bentuk kapsul. Nah, juga dosisnya sekitar 2-4 gram satu hari. Jadi kalau Anda mau kombinasi, misalnya bisa aja apa Anda misalnya pagi-paginya minum minyak zaitun, malamnya minum omega 3 salmon, atau pagi-pagi makannya krill, malamnya minum VCO. Boleh, Anda bisa atur-atur, yang pasti Anda konsumsi lemak sehat itu. Nah, kalau dari dalam bentuk makanan sendiri ya, dalam bentuk makanan sendiri ada beberapa makanan yang kaya akan lemak sehat. Misalnya alpukat tuh, kedua zaitun, ketiga daging kelapa. Ini 3 nih yang paling familiar, paling akrab lah sama kita. Nah, ketika berbicara alpukat, orang langsung bilang, wah nanti kolesterolnya naik. Nggak, salah, itu salah kaprah. Alpukat itu kaya akan fitosterol, bukan kolesterol. Kolesterol itu adalah sterol pada hewan. Kalau alpukat itu atau tumbuh-tumbuhan lain itu mengandung fitosterol, sterol pada tumbuhan. Kemudian alpukat itu juga tidak bermasalah selama Anda tidak pakai gula pasir dan atau susu kental manis. Sekarang bilangnya kental manis, yang dulu bilangnya susu kental manis. Selama Anda nggak pakai susu kental manis ya dan atau gula, itu alpukat itu tidak pernah masalah, malah membantu menurunkan kolesterol, membantu menurunkan trigliserida, malah membantu menurunkan tekanan darah. Itu dari saya. Nah, selain alpukat apa? Zaitun. Nah, mungkin untuk Anda yang biasa di Timur Tengah, saya pernah di Israel, kemudian jalan di Mesir, kemudian di Uni Emirat Arab. Di 3 negara ini saya lihat ya buah zaitun itu adalah buah yang biasa mereka konsumsi, dan nanti bumbunya adalah kuahnya kuah zaitun gitu ya. Jadi biasa makan buah zaitun itu rasanya memang enak ya, memang karena tempatnya di sana beda kali sama di Indonesia, jadi rasanya juga mungkin agak beda ya. Nah, buah zaitun juga membantu kesehatan Anda, membantu kontrol tekanan darah Anda, dan membantu pengenceran darah ya, bisa jadi bagian dari pola makan Anda sehari-hari. Satu lagi adalah kelapa, daging kelapanya. Nah, banyak orang yang suka kalau makan kelapa muda itu yang dimakan yang maunya kelapa yang muda gitu kan, yang lembut-lembut. Sementara kalau yang bermanfaat itu justru kelapa tua yang berminyak. Makanya dibilang makin tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Kok jadi keladi? Kita kan lagi bicara kelapa ya, kok keladi ya. Nah, kelapa itu pilih yang banyak dagingnya, minta dikerokin sama tukangnya bisa ya. Jadi kalau Anda makan kenyang loh itu, dan itu kaya akan lemak sehat. Jadi beberapa makanan yang kaya akan lemak sehat tadi saya ulangnya, alpukat, zaitun, dan kelapa. Gimana cara makannya? Cara makannya masukin ke mulut ya, jangan masukin ke kuping, nggak bisa masuk. Nah, sudah tadi beberapa buah-buahan yang membantu untuk hipertensi, khususnya dalam konteks lemak sehat. Nah, sekarang yang satu lagi adalah tentang kacang-kacangan. Maksud saya kacang beneran, tapi jenisnya kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan itu kacang apa aja? Ya, kacang mete oke, kacang almond oke, kacang tanah juga boleh, cuman syaratnya adalah nggak digoreng. Jadi Anda bisa direbus atau dipanggang. Nanti untuk penyajiannya mungkin ya kira-kira segenggam lah. Anda bisa variasikan lah, kan sekarang itu bisa banyak ya, misalnya ada kacang almond, kacang mete, dan lain bisa dikombinasikan dengan kismis. Kismisnya juga kismis anggur, kismis goji, kismis beri-berian, banyak sekali. Jadi kita bisa kombinasi kacang-kacangan itu menjadi cemilan-cemilan yang seru ya, dikombinasikan dengan biji-bijian juga. Nah, kacang-kacang ini mengandung lemak sehat. Kalau memang harus dipanggang jangan lama-lama supaya tidak rusak struktur lemak sehatnya, dan jangan digoreng, saya nggak sarankan digoreng. Demikian informasinya. Oh, satu lagi, Anda bisa tambahkan konsumsi lemak sehat dari mana? Dari bubuk coklat tadi ya. Bubuk coklat boleh, dan buah coklatnya juga boleh, cuman kita memang jarang ketemu buah coklat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dalam konteks pola hidup sehat yang lengkap ya. Kalau udah makan buah ya karbohidratnya harus baik, hindari makannya yang digoreng, hindari gula-gulaan ya. Kemudian air putihnya cukup. Kemudian juga udah semua tuh ya udah itu semua gitu. Pola makannya memang harus begitu komplit ya.
dan pola hidupnya juga harus dikerjain. Jadi nanti ketika Anda biasa menjalankan pola hidup sehat seperti itu, maka kesehatan bisa sekali menjadi milik Anda. Nggak usah heran kalau tekanan darah Anda bisa kembali normal gitu. Dan pada saat itu Anda bisa konsultasi sama dokter Anda untuk mengurangi obat-obatan. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya tahu Anda beruntung dengan video ini. Coba tolong dibagikan ke saudaranya, kerabatnya, ya, atau kelompok grupnya, di-share. Nah, saya minta kemudian Anda tekan tombol like, kemudian Anda subscribe, dan kalau ada komentar apapun silakan tulis ya.